Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulinda. Saya di sini akan membahas soal SBMPTN. Soal yang pertama, bila pendapatan konsumen mengalami peningkatan dan biaya produksi suatu barang naik, maka A. Harga dan jumlah keseimbangan naik. B. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan turun. C. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan tetap. D. Harga keseimbangan naik, jumlah keseimbangan bisa naik, turun atau tetap. E. Harga dan jumlah keseimbangan bisa naik, turun atau tetap. Maka jawabannya adalah D. Pembahasannya, jika pendapatan konsumen naik, maka permintaan terhadap barang mengalami kenaikan dan kurva permintaan bergeser ke kanan, sehingga harga keseimbangan naik. Dan jika biaya produksi suatu barang mengalami kenaikan, maka kurva penawaran bergeser ke kiri atas, sehingga harga barang naik. Sedangkan jumlah keseimbangan bisa naik, turun atau tetap tergantung pada besar kecilnya kenaikan harga barang tersebut. Soal yang nomor 2, pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri disebabkan oleh A. Harga barang itu sendiri turun. B. Harga barang itu sendiri naik. C. Harga barang substitusi turun. D. Harga barang komplementer turun. E. Biaya produksi naik. Jawabannya adalah C. Pembahasannya, faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan bergesernya kurva permintaan adalah 1. Pendapatan masyarakat. 2. Selera konsumen. 3. Harga barang lain yang berhubungan dengan barang tersebut. 4. Prediksi masyarakat tentang kondisi di masa yang akan datang. Soal yang nomor 3, kebijakan moneter dapat dilakukan melalui operasi pasar terbuka. Sebab operasi pasar terbuka yang dilakukan dengan menjual sertifikat BI akan menambah jumlah uang beredar. A. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Jika pernyataan benar, alasan benar, dan keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Jika pernyataan benar dan alasan salah. D. Jika pernyataan salah dan alasan benar. E. Jika pernyataan dan alasan keduanya salah. Maka jawabannya adalah C. Bahasannya, salah satu kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan operasi pasar terbuka, yaitu dengan cara menjual surat-surat berharga pemerintah seperti obligasi pemerintah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi inflasi. Dampak kebijakan ini akan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Soal nomor 4, diketahui persamaan konsumsi C sama dengan 50 triliun ditambah 0,8 Y. Jika pendapatan nasional Rp 900 triliun, besarnya tabungan masyarakat adalah A. Rp 230 triliun, B. Rp 850 triliun, C. Rp 13 triliun, D. Rp 130 triliun, E. Rp 770 triliun. Maka jawabannya adalah D. Bahasannya, diketahui C sama dengan 50 triliun tambah 0,8 Y. Y sama dengan 900 triliun. Yang ditanya S sama dengan penyelesaiannya. Jadi besarnya tabungan masyarakat berdasarkan persamaan konsumsi di atas adalah Rp 130 triliun. Soal yang nomor 5, apabila suatu barang memiliki sedikit barang substitusinya, maka permintaan terhadap barang tersebut bersifat A. Inelastis sempurna, B. Inelastis, C. Elastis, D. Elastis uniter, E. Elastis sempurna.
Jawabannya adalah C. Pembahasannya, faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. 1. Tersedianya barang substitusi. 2. Pokok tidaknya barang tersebut terhadap kebutuhan manusia. 3. Porsi kenaikan harga terhadap pendapat konsumen. 4. Jangka waktu. Sedikitnya barang substitusi merupakan ciri-ciri barang mewah atau luks. Barang mewah mempunyai elastisitas permintaan yang elastis. Soal yang nomor 6, anggaran pendapatan dan belanja negara yang disetujui oleh DPR dapat menjadi pedoman bagi pemerintah untuk membiayai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Hal ini merupakan fungsi APBN untuk A. Pendistribusian, B. Perencanaan, C. Otorisasi, D. Stabilisasi, E. Pengalokasian. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, salah satu fungsi APBN mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Misal, untuk membiayai pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan. Hal ini sesuai dengan fungsi perencanaan. Jadi, fungsi APBN yang dijabarkan tersebut adalah fungsi perencanaan. Soal nomor 7, kondisi yang mencerminkan keseimbangan perusahaan jangka panjang pada dasar persaingan monopolistik adalah 1. Harga lebih tinggi dari biaya marginal. 2. Harga sama dengan penerimaan marginal. 3. Perusahaan memperoleh laba normal. 4. Perusahaan menghadapi kurva permintaan yang elastis sempurna. A. Jika 1, 2, dan 3 yang benar. B. Jika 1 dan 3 yang benar. C. Jika 2 dan 4 yang benar. D. Jika hanya 4 saja yang benar. E. Jika semua jawaban benar. Jawabannya adalah B. Pembahasannya, keseimbangan perusahaan jangka panjang pada dasar persaingan monopolistik ditandai dengan harga lebih besar daripada biaya marginal. Dan pada jangka panjang perusahaan mengalami laba normal. Jadi jawaban yang benar hanya nomor 1 dan 3 saja. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.